Oke, selamat pagi. Salam Kristanto Emmanuel. Di sini saya akan merekam lagi kondisi pagi-pagi nih, masuk hari terakhir karena besok sudah libur. Ini kondisi kasus sedang himbauan untuk di rumah karena kasus COVID-19. Lihat jalanan biasa saya lewat itu 5:15 itu sudah rame. Ini kondisi jam 5:15, hampir setengah 6. Tapi saat ini masih lengang ya, masih sepi. Hanya 1-2 kendaraan aja yang lewat. Biasanya ini sudah rame di sini. Karena anak sekolah juga libur dan beberapa karyawan sudah dirumahkan, bekerja di rumah. Dan kondisinya memang pengaruh global pandemik ini sangat luar biasa dan mempengaruhi seluruh sendi aktivitas. Ya, kita berharap bahwa perekonomian tidak terpengaruh secara signifikan. Sangat lengang. Ini kondisi hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Videonya lagi, kondisi jalanan begitu lengang. Cuaca masih mendung-mendung. Kondisi memang bulan-bulan ini curah hujannya masih cukup tinggi. Ini perlu diwaspadai.
sepi, sangat sepi. Sepi sekali. Biasanya sudah tersendat nih, saya berangkat di sini sudah. Kondisi jalan pukul 6 kurang 20 menit. Jalanan lengang lebih beresiko dibanding jalan macet karena potensi terpasang. Di kondisi badan juga sudah mulai menurun karena memang kondisi hujan beberapa hari membuat tubuh rentan kena influenza atau apa. Lancar ini jalan Cirende Raya ini, biasanya macet. Saat ini lancar. Lancar sekali. Biasanya sudah terhambat di sini. Orang-orang masih ada yang bekerja. Tapi sebagian juga sudah ada yang di rumah karena sekolah semuanya sudah libur. Ada beberapa karyawan aja yang kerja masuk. Memang hujan, gerimis. Ya, pengaruh antisipasi COVID-19 ini memang sangat luar biasa sekali, mengaruhi seluruhnya.
situasi nasional bahkan global yang sangat mencekam. Tapi tidak perlu khawatir asal kita menurut aturan dan petunjuk yang diberikan, mengikuti saran dari pemerintah, himbauan dari para pakar kesehatan, maka hal ini tidak akan menimpa kita. Walaupun mungkin di sekeliling kita sudah terjangkit, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui sehingga virus ini tidak menular kepada diri kita atau orang lain. Sebenarnya hanya masalah pengetahuan dari masyarakat. Ketika masyarakat pintar, maka itu tidak akan terjadi, ataupun peduli. Yang terjadi saat ini adalah masa bodoh, karena dianggap ya sekedar ringan lah. Itu yang terjadi, sehingga selama 14 hari itu merupakan masa yang virus itu terjangkit dalam diri manusia dan masa yang penyembuhan. Sehingga ketika yang selain sembuh, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Yang terjadi di Italia adalah seperti itu. Karena merasa menyepelekan hal ini, maka korban akan menjadi banyak karena penumpukan pasien atau korban yang dirawat di rumah sakit tidak tertampung. Itu yang terjadi. Maka himbauan 14 hari itu adalah sudah sangat tepat untuk menunggu bahwa korban yang sudah terjangkit akan sembuh dalam waktu 14 hari. Sehingga apabila yang satu kena, maka tidak terjadi penumpukan. Jadi silahnya bergantian gitu ya. Tapi juga memutus mata rantai yang dilakukan. Karena memang selama 14 hari itu siklus orang untuk sembuh itu selama 14 hari. Sehingga ketika itu diputus dan tidak terjadi penularan dan orang yang lain sembuh, maka lama-lama orang yang terjangkit akan berkurang dan ini akan menjadi punah. Ya itulah strategi. Seharusnya memang kondisi orang untuk tinggal di rumah itu adalah sangat tepat, menghindari keramaian dan kontak fisik. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan dengan tepat, semua orang mematuhi aturan, maka putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dari muka bumi ini. Yang terjadi adalah ketika yang satu sembuh, yang satu terjangkit. Jadi tidak ada habis-habis, maka semakin banyaknya diharapkan untuk berhenti total gitu ya di rumah. Untuk memutus, ini adalah untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah inilah kadang-kadang yang tidak dipatuhi oleh masyarakat kita, yang tidak peduli gitu ya, yang masa bodoh atau cuek. Karena memang sebenarnya virus ini penularannya begitu cepat, dan kita tidak ketahui siapa dan siapa saja yang sudah terjangkit atau belum. Karena memang yang sudah terjangkit pun yang tidak menunjukkan gejala, potensi penularannya tetap ada. Nah itu yang kadang-kadang tersamar itu tidak diketahui, sehingga orang akan bilang dia merasa dia sehat, tapi sebenarnya dia sudah terjangkit, dan itu akan membahayakan orang lain juga, bahkan keluarga di sekitar. Ini sebenarnya yang terjadi saat ini. Maka himbauan-himbauan itu akan terus dilaksanakan untuk penyadaran dan pengetahuan kepada masyarakat untuk menggunakan sanitizer, untuk mencuci tangan, ataupun untuk menjemur. Karena virus ini akan mati dalam suhu 27-28 derajat Celcius. Apalagi dengan sinar matahari dia tidak mempan. Nah ini ya. Ini kondisi Jalan Fatmawati. Biasanya saya lewat tol atas, tapi karena jalan lengang, ya lebih baik saya lewat bawah ya.
sambil melihat situasi. Nah, itulah yang terjadi. Virus ini akan menyebar apabila kontak dengan tubuh dengan satu dengan yang lainnya. Virus ini akan menempel di logam misalnya, itu akan bertahan selama kurang lebih 12 jam. Dan bila menempel pada baju sekitar 9 jam. Dan apabila virus ini sinar matahari, dia akan mati secara langsung. Karena memang yang paling efektif adalah berjemur di sinar matahari, dan suhu yang sangat tinggi akan membunuh virus ini. Jadi seperti itu. Karena memang virus ini tidak ditularkan melalui udara, tapi melalui kontak secara langsung. Karena virus ini menempel, dia tidak melayang di udara, tapi di sifatnya menempel seperti sebuah molekul yang apabila terkena yang sifatnya basah atau sabun, yang itu akan pecah molekulnya dan akan membuat virus itu mati. Nah, inilah harus pengetahuan yang harus kita sadari dan tetap waspada, menggunakan masker ya, tapi tidak berlebihan ya. Tapi tetap yang penting menghindari kontak dengan orang lain ya, entah itu kontak secara fisik ataupun transfer berupa barang antara orang yang satu dengan orang lainnya, itu memang harus dihindari. Bukan dihindari ya, artinya itu tidak bisa dihindari karena kita berhubungan dengan orang ya. Apalagi kita transaksi uang, itu sangat rentan sekali. Apalagi transaksi yang lain ya. Misalnya kita menumpang ojek online, motor ojek online misalnya, itu mau nggak mau kita harus berdekatan dengan si penumpang, si pengemudi. Apabila pengemudi ini sudah terkena gitu ya, dari penumpang yang lain yang sudah terkena, itu akan rentan, dan satu karena memang satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap kontak itu tidak bisa dihindari, tetapi sekecil mungkin kita tetap harus menghindari. Transaksi uang itu sebenarnya tidak bisa dihindari, maka dari itu kita harus sedia penyuci, hand sanitizer, kita harus siap sedia ya. Kita harus selalu semprotkan itu di tangan, di bagian tangan atau tubuh kita yang setelah kontak itu dengan orang lain itu terjadi. Nah, itu akan membuat kita merasa jadi aman ya, itu memutus mata rantai. Dan itu adalah antisipasi yang paling baik. Kita tidak tahu siapa yang ada di sekitar kita yang sudah positif ataupun terjangkit, kita tidak tahu. Yang jelas kita bisa mengantisipasi ya. Dan lebih penting kita mengantisipasi, bukan curiga. Karena antisipasi adalah hal yang paling tepat ya. Seperti itu. Nah, ini kondisi Jakarta beberapa 2 hari yang lalu. Mungkin transportasi dibatasi dan terjadi penumpukan, dan saat ini sudah ada kembali pukul 5, tadinya jam 6 dimulai aktivitas seperti Transjakarta, tapi saat ini sudah kembali normal karena memang himbauan dari pemerintah untuk menormalkan kembali. Karena memang kemarin itu himbauannya untuk mengurangi, tetapi ada beberapa hal sehingga dikaji ulang, dan akhirnya itu dikembalikan kembali. Bis Transjakarta tadinya jam 6 ya, lewat kemarin sepi sekali, tapi sekarang sudah normal kembali. Seperti itu. Ya, ini posisi di perapatan Ragunan Pertanian.
sangat lengang, sepi ya. Biasanya ini padat. Jam sekitar saat ini jam 6 kurang seperempat itu sudah padat. Tapi sekarang kondisinya sepi. Dan cukup lengang. Mungkin orang-orang dan pelajar itu yang paling banyak sudah belajar di rumah. Oke, mungkin itu saja laporan dari saya. Salam dari Kristanto Immanuel. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberkati Tuhan, diberkati dan dilindungi dari musibah ini yang menimpa kita, dan ini akan segera berakhir. Kita harap semua masyarakat sadar, dan kita berharap semuanya sadar dan mengantisipasi, tetap tidak panik dan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.